tuh coba ada gak bang apa namanya kalau di kita kan Allah mengorbankan anaknya, yaitu contoh Yesus seperti itu. Nah itu kalau Islam sendiri gimana bang? Kalau di Alkitab, kalau di Al-Quran sih aku lihat kayaknya nggak ada bang. Yang ada malah diambil alih gitu sebagai penggantinya kayak Simon dari Cinere seperti itu. Itu sih Iya. bang. Oke, saya hargai ya, saudara. Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu justru melanggar firman Tuhan, melanggar firman Yod-He-Vav-He. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Mana perintah membunuh Yesus dalam Bible Perjanjian Lama? Ada? Tak ada. Hanya orang Kristen sendirinya ini yang aneh gitu loh. Bahwasanya kalau orang berbicara mengenai kurban, Bani Israel, Tuhannya itu murka semurka-murkanya ketika ada yang mempersembahkan manusia. Mana dalilnya? Imamat 18:21. Jangan kau membunuh seseorang, jangan kau serahkan, jangan kau korbankan seseorang, anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 18:21. Itu perintahnya. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari setengah-tengah bangsanya karena dia telah menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mana perintahnya kemudian? Seperti yang Anda katakan, kalau di kami itu korbannya manusia. Mana perintah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute dulu Pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mana perintahnya? Sementara tadi saya sudah membacakan perintahnya di dalam kitab Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang-orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu adalah ternak, yakni lembu, sapi atau kambing, domba. Mana ceritanya di sini? Perintahkanlah kepada mereka untuk persembahkan anak manusia, yaitu Yesus, Bom-Bom atau Hercules. Mana ada? Enggak ada. Yang diperintahkan kemudian di sini adalah lembu, sapi, kambing, domba. Begitu juga dalam Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan kepada saudara bagaimana Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa umat Islam disyariatkan penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Perintahnya kemudian untuk berkorban menggunakan hewan ternak. Yahudi hewan ternak, Islam hewan ternak. Hanya Kristen yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Anda nggak sadar di situ? Anda belum paham di situ? Belajar lagi, silakan. Iya, ya itu kan mungkin dari Bang Zuma gitu. Tapi kan kalau dari kita sendiri emang benar-benar tujuannya Yesus itu emang untuk disalibkan bang, seperti itu. Kalau nggak disalibkan ya berarti dia gagal turun ke bumi. Itu sih kalau menurut saya. Oke, sekali lagi saya menghargai saudaraku Bali. Tapi sifat yang disifati ajaran dari langit itu kagak begitu. Tidak ada perintah kemudian baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tidak ada perintahnya membunuh manusia. Bahkan kalau Anda melihat Matius 19, ketika Yesus ditanya, wahai guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan ente membunuh. Yesus melarang membunuh. Elohim melarang membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu mana legalitas pembunuhan terhadap Yesus itu? Bunuhlah Yesus supaya kalian mendapatkan keselamatan. Mana? Perintahnya mana? Mana? Anda mengatakan dia datang ke bumi untuk dibunuh. Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya? Tunjukkan kepada saya sekarang dalilnya. Mana? Ada bang. Enggak ada. Jadi mungkin mana kita ini
tadi kan di awal Saudara Jimmy, Bang Suma, janganlah terlalu kayak begini. Terus kita mau diamkan gitu. Saya sayang kepada orang Kristen, sayang kali pun sama mereka. Saya punya kakak angkat orang Kristen, sayang sekali saya. Lahir batin saya sayang, demi Allah. Bukan saya buat-buat. Saya cinta, saya sayang dengan kakak angkat saya itu. Tapi mau kayak mana? Dia lebih percaya doktrin. Padahal ajaran Bible tidak mengajarkan seperti itu. Ajaran Bible-nya justru mengajarkan hal-hal yang saya bacakan barusan. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Kata Bapa di surga, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan apapun, alias orang yang benar. Jadi membunuh Yesus sama dengan melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sama dengan neraka. Tapi apakah kemudian iblis menginginkan semua anak manusia itu menjadi selamat? Tidak. Iblis akan mempengaruhi orang-orang yang lemah akal, yang hanya percaya kepada angan-angan, yang hanya percaya kepada keturunan, yang hanya percaya kepada janji-janji omong kosong dari bisikan-bisikan alam gaib. Sekarang kalau saya tanya, mana dalilnya? Dengan lancar saudaraku mengatakan, tidak ada Bang Suma. Berarti ada bisikan alam gaib yang mengantar Anda percaya kepada penyaliban adalah unsur keselamatan untuk manusia. Kan tidak ada dalil. Bukankah di dalam Amsal 3 nomor 5, jangan kau berdasarkan penafsiranmu, pemikiranmu, angan-anganmu sendiri, tapi harus berlandaskan kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, mana firman Tuhan terkait dengan pembunuhan terhadap orang-orang yang suci, orang yang benar ini, yaitu Yesus? Mana? Nggak ada kan? Makanya ketika miliaran manusia orang percaya tentang penyaliban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha suci, menyelamatkan mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur, laqad kafaral ladzina qalu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 157. Celakalah mereka dengan ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu mereka telah bunuh dan mereka telah salibkan. Sebenarnya mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan, melainkan Allah telah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Berarti Islam datang menolong kalian untuk keluar dari keinginan setan untuk mengajak kalian ke dalam neraka. Ini seruan, Bung. Saya tidak memaksakan, saya tidak kemudian menghujat, saya tidak merendahkan, tapi coba direnungkan. Kemana akal kita ini ketika kita beragama tanpa dasar pijakan dalil? Bukankah kitab suci, bukankah para rasul, bukankah para nabi diutus untuk membimbing kita sebagai manusia untuk menuju kepada keselamatan? Lalu apa artinya Yesus bagi kalian ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Akal ini kemana kalau Yesus sendiri memerintahkan kita berkorban hewan? Sementara kita mau beriman bahwasanya dia mati untuk kita, sementara Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Berarti haram hukumnya membunuh itu. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh, karena Yesus itu manusia juga. Membunuh Yesus yang adalah manusia, hukumnya adalah neraka. Berarti pembunuhan, penyaliban itu mengakibatkan dosa, bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Bukan menghancurkan dosa, tetapi malah menghidupkan dosa itu. Coba, Islam salah ketika orang Kristen mampu menunjukkan perintah penyaliban dari Tuhan, mana? Dari Yesus, mana? Kalau itu ada, Islam mundur. Tapi selama itu nggak ada, Islam tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Seperti itu, Bung. Cobalah tampilkan pendeta kalian yang bisa berdialog, yang menguasai Bible, yang ketika saya bisa tiktokan dengan dia dengan data. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar iman, masuk ke gereja hanya didoktrin, hanya disuruh berdoa, melipatkan tangan, mengheningkan cipta, mengusukkan diri, berpikir, melanglang buana pikiran ke langit. Iya, kalau orang kayak gitu mah orang yang tak beragama juga bisanya. Orang bertapa juga bisa melakukan itu. Orang yang memahami telepati juga mampu yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kita butuhkan ini adalah menyembah Tuhan dalam khusyuk dan kebenaran, dalam roh kita. Dan roh kita ikut menyembah, jasad kita ikut menyembah, dan unsur penyembahan itu harus dibarengi dengan kebenaran, bukan angan-angan. Kebenaran itu maksudnya apa? Ada data tertulis di dalam kitab yang kita imani. Ibadah minggunya mana datanya? Menyembah Yesusnya mana datanya? Ada nggak datanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, tinggalkan.
Karena agama yang lebih baik, kata Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti sesempurna-sempurnanya 10 hukum, sesempurna-sempurnanya aturan mainnya orang Yahudi dalam beribadah, kata Yesus, akan muncul agama yang lebih baik dari itu, yang lebih sempurna aturan mainnya, yang lebih komplit daripada aturan ibadahnya, yang aturan-aturannya itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Torah hanya untuk Bani Israel, lalu manusia yang lain gimana? Dengan adanya Islam, dengan ajaran Al-Quran, yang tadinya Tuhan berfirman, inni ma'akum, hanya kepada Bani Israel, begitu Islam datang, rahmatan lil alamin, itu kemudian tercurah di atas muka bumi. Artinya apa? Islam itu adalah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta, bukan yang lain, bukan yang lain. Sekira begitu, Bung. Sekali lagi terima kasih. Kalau saudara sudah mengatakan bahwa perintah berkorban manusia itu tak ada dalam Bible, maka orang yang beriman terhadap, percaya terhadap penggantungan anak Maria di atas pohon, itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa? Karena hanya setanlah yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Setanlah yang menginginkan penganiayaan. Setan yang menginginkan pembunuhan terhadap utusan-utusan Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang beriman percaya kepada hasil upaya setan, maka dia adalah pengikut setan. Sekira begitu, teman. Kemana beliau? Tadi udah lambaikan tangan, Bang. Jatuh, Has, jatuh. Oke, next kita sambut dulu ini Bang Josim. Silakan Bang Josim, dibuka mic-nya, Bang. Halo. Aku nggak disapa loh. Assalamualaikum Gurunda. Oh iya. Waalaikumsalam. Saya Bang Katolik. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Lanjut Gurunda. Oke, Bang Josim, sebelumnya kita akan cek akal dulu ya. 1 tambah 1 berapa, Bang? Sama dengan 1. Oh. Waduh, kosong ini, Bang. Kita isi dulu ya sama Bang Coba, Bang. Satu istri saya dengan satu suami dengan satu istri saya itu satu keluarga. Berarti 1 kan? Oh iya iya, Bang. Tuh. Ini Langsung parah fonis nih. lah. Ini parah nih. Oke, Bang, apa pertanyaan, Bang? Biar di Pertanyaan saya adalah yang pertama. Saya sebelum saya memberikan pertanyaan pertama, Anda sudah bersaudara dengan Yahudi ya? Anda sudah bersaudara, tadi katakan saudara kami Yahudi. Tapi teman-teman Islam saya mengatakan bahwa membunuh 12 orang Yahudi sama nikmatnya dengan melakukan seks. Di mana saudara Anda sebagai orang Yahudi itu? Membunuh orang Yahudi. Itu satu ya. Di mana dalilnya itu, Bung? Yang kedua. Dalil. Yang kedua, itu teman saya yang bilang saya tidak membaca. Oh, teman ente. Paling juga Kristen Islam sendiri. Kami nggak percaya. Yang kedua. Kami nggak percaya. Yang kedua. Kami nggak percaya karena itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Oke, itu nanti jelaskan. Saya Oh, nggak bisa. Itu nanti Anda jelaskan. Kasih kesempatan saya berbicara ya. Tapi kalau hanya bawa dalil kebohongan untuk apa? Oke, nanti itu pertanyaan saya nanti Anda jawab. Saya tidak punya kewajiban dan Anda tidak punya hak untuk itu. Ya, kalau tidak mau jawab sudah terserah. Tapi ya karena memang nggak ada itu cuma omong kosong. Sama ketika saya dengarkan dulu. Kalau dengar, kalau Anda mengatakan membunuh Yahudi, kasih kesempatan dulu saya bicara baru saya dengar. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda. Sok bener ente itu dengan membawa narasi kayak begitu. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ente bunuh. Lantas Anda bernarasi bahwa kami bersaudara dengan Yahudi, kami bunuh Yahudi. Mana ada yang kayak gitu-gitu? Siapa yang ngajarin Anda berdusta kayak begitu? Ada saudara saya Muslim yang mengatakan begitu. Sama juga kalau saya mengatakan hal yang sama. Ada juga saudara saya Kristen mengatakan membunuh 10 umat Islam itu adalah sama halnya dengan masuk surga. Ayo, kamu minta dalil. Saya bilang pokoknya ada saudara saya mengatakan gitu. Kamu apa? Jadi ayolah, diskusi itu jangan emosi. Diskusi itu pakai dalil. Diskusi jangan pakai kebencian. Diskusi itu pakai dalil. Ya, jangan bohong-bohong kayak kesaksian-kesaksian penyembuhan-penyembuhan itu jangan kayak gitu. Di sini nggak laku yang kayak gitu. Silakan.
Ada kebohongan lagi? Kebohongan yang kedua, silakan. Kebohongan pertama sudah jungkir balik. Sekarang kebohongan kedua, silakan. Woi, buka mulutnya bang. Uraikan kebohongan kedua yang Anda bawa, silakan. Bang Jo, silakan dibuka mic-nya bang. Agak sulit, host. Oke, ya. Ya. boleh. Di apanya ini hilang. Ya, Oke, silakan. saya mau bicara mau bertanya yang kedua. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa menyalibkan, membunuh dan segala macam itu adalah perbuatan setan. Intinya begitu. Betul sekali. Sangat setuju dengan Anda dengan itu. Betul sekali. Sama. Bagus kalau setuju, Oke, bagus. tolong katakan kepada teman Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang menyalibkan Yesus. Mereka lah yang menyalibkan Yesus. Bekerja Mereka sama menyalibkan dengan Yesus, imam-imam tapi Yahudi. Tuhan pencipta alam semesta Itu tidak ada tinggal di dalam diam. Alkitab. Itu ada di dalam, tolong katakan kepada teman Yahudi Anda, saudara Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang membunuh Yesus. Berarti teman-teman Yahudi Anda itu, saudara-saudara itu adalah penghuni neraka. Nah, lebih parah lagi Anda yang sendiri menyembah mengatakan- korban yang mati digantung. Kalau Yahudi penghuni neraka, bagaimana Anda yang menyembah korban yang ada di atas tiang salib tuh? Yuk, sama-sama tertawa yuk. Anda yang mengatakan bahwa Iya. membunuh Yesus itu Betul. seperti yang sudah diperintahkan adalah Benar. perbuatan setan. Oke. Tapi yang membunuh Yesus itu adalah imam-imam Yahudi, ada di Alkitab itu. Benar sekali. Benar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, bagi saudara mereka pahlawan atau bukan? Jawab dulu. Oh, bukan, bagi Anda yang pahlawan itu. Parah, Enggak. parah Bang Suma, baca Bukan Alkitab tidak pahlawan sesuai. bagi Anda. Lah, Parah. kalau Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, lalu yang Rekam, mempersembahkan Tuhan mati di atas tiang pohon itu siapa? Kamu orang begini tidak sesuai. Hah? Anda memutarbalikkan Alkitab fakta. tidak Kok sesuai. memutarbalikkan fakta? Aduh, Karena iya. mereka membunuh Yesus lah sampai rekam. kalian itu Rekam. punya dosa Rekam disalibkan. aja. Yesus Sudah rekam tadi. menyelamatkan Anda dengan darahnya. Yesus menyelamatkan Anda dengan dagingnya. Oh, iya, Inilah darah. Nah, betul. kalau tidak ada pembunuhan, Tapi kami tidak menyuruh Yahudi membunuhnya. kalau tidak ada pembunuhan, Kami tidak menyuruh Yahudi membunuh. kalau saudara tidak ada Anda. pembunuhan, Saudara Anda itu yang membunuh. kalau Betul, tidak ada melakukan pembunuhan, kalau tidak ada pembunuhan, tahu dah itu adalah masuk neraka. kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, No, apa yang terjadi dengan bukan. Kristen? Bukan. Bukan. Itu sudah dinubuatkan dari awal. Sudah Sejak dinubuatkan kelahirannya, berarti sudah kalau bagus. sudah dinubuatkan berarti orang Yahudi tidak berdosa. Bukan Karena- sejak lahir, Karena lahir. Tuhan sudah merancang. Anda tadi Oh, mengatakan ya, berdosa. artinya tidak berdosa karena membunuh. Konsep Anda yang keliru. Kalau Ya, begitu. samalah dengan perintah samalah dengan perintah Muhammad bahwa membunuh Kristen itu adalah sama dengan teman saya itu membunuh Yahudi sama dengan melakukan Ayolah, ajak pendeta Oke, sini. bilang Kalau sama orang saudara enta itu ya. omong hanya omong kosong kayak begini ngapain? Saudara Yahudi Anda itu ya. Anda sudah bersaudara sekarang tapi dulu membunuh mereka. Lah ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cuplis. Tadi berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Mama Ya. Sekarang Anda larinya kemana? Kalau Tadi orang Anda Yahudi mengatakan tidak membunuh membunuh Yesus, dengar. Kalau orang Yahudi tidak membunuh Yesus, apa yang terjadi dengan Kristen? Tidak ada terjadi selamat, tetap selamat. Lalu bagaimana dosa Anda bisa ditebus kalau tidak ada pembunuhan? Anda yang mengatakan, jadi Anda setuju dengan pembunuhan itu. Jadi orang Kristen sekiranya dia sesama dengan Yesus, orang Yahudi nggak ada kebagian, orang Romawi nggak ada kebagian. Yang pertama membunuh Yesus itu ente. Karena ente beriman pembunuhan kepada Yesus adalah penebusan dosa-dosa Kristen. Mau tertawa? bukan itu. Saya temanin. Nah, oke, jadi pesan saya kalau katakan saudara Yahudi itu ya, Anda sudah berteman sekarang dengan Yahudi. Ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Tuhannya Bani Israel
yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhannya umat Islam itu adalah satu, sama dengan Tuhan yang kami sembah. Itu maksudnya, Cak Ayu. Ya ayo. Aduh, parah ini saudara saya. Nah sekarang kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, Kristen ini kayak mana nasibnya? Ya tetap kami selamat. Caranya? Karena kelahiran Yesus. Sudah, dengan mengikuti Yesus, ya, dengan mengikuti Yesus. Parah. Jadi orang kalau dialog agama bang, bukan hanya sekedar bekal nafsu, emosi, semangat, juang. Emosi, emosi. Orang masuk medan perang itu harus punya senjata. Kalau cuman lari masuk, begitu lihat orang pedang-pedangan di dalam, lari aja masuk. Iya. Buk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bisa modal kayak gitu, nggak bisa. Anda harus masuk ke medan perang. Cing. Itu kalau cuman masuk aja sekali tabrak mati, kayak mana ceritanya? Jadi kalau Yesus mati dibunuh oleh orang Yahudi, orang Roma, berarti Anda harus menganggap mereka sebagai pahlawan, betul? Bukan. Mati Mereka mija. adalah pendosa besar. Loh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa, bukan penghapusan dosa. Mengakibatkan dosa bagi pembunuh. Iyalah. Bagi pembunuh. Lalu bagaimana ceritanya kalau mereka tidak membunuh? Gantian host. Kayak mana ceritanya kalau sekiranya Yesus tidak dibunuh oleh pendosa ini? Hah? Kalau tidak dibunuh, ya Yesus tetap hidup kan? Iya. Tapi- Lalu yang mati di atas tapi- tiang salib? Tapi itu kan pengandaian. Itu kan pengandaian. Pengandaian Faktanya- saja, tapi faktanya dia mati yang beneran. Faktanya terjadi begitu. Berarti faktanya mereka yang membunuh termasuk setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tepuk tangan dong. Bukan. Itu asumsimu saja. Lu kok asumsi pula? Kalau setan tidak merasuki Yudas, Yesus tidak disalib. Ayo. Iya. Nah iya, berarti berterima kasih kepada Syekh. Oh tidak, ngapain harus berterima kasih? Iya. Ngapain? Loh. Iya. Kita harus berterima kasih kepada pahlawan kita yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kristen telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kristen telah dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 2. Kristen telah dibangkitkan baginya mayat untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kristen dengan matinya Yesus telah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Nah, iya, betul. Jadi berkat setan, Kristen ini merdeka. Parakanlah saudara saya ini. Maka ucapan yang pantas Kristen ucapkan kepada setan adalah terima kasih Eyang. Itu Bung. Mati meja. Kalau bukan apa? Wahai setan, aku benci kau setan. Kenapa kau membunuh Yesusku? Kan gitu ya? Itu maunya. Kami tidak diperintah Yesus seperti itu. Setan, kurang Hanya ajar kau mengatakan, setan. Memaafkan mereka. Mereka tidak Setan, tahu apa yang kurang dia ajar lakukan. kamu. Kenapa kau membunuh Tuhan kami, setan? Berkat kau membunuh Tuhan kami. Kami nggak punya Tuhan lagi. Bu, nggak bisa kayak gitu kan? Jadi harusnya setan, terima kasih ya. Berkat kamu kami sudah diselamatkan. Andai saja kamu tidak membunuh Tuhan kami, maka celakalah kami karena kami yang akan membunuh Tuhan kami sendiri. Untung saja kau mewakili kami membunuh Tuhan kami sehingga kami diselamatkan. Halilintar. Kan gitu, Bang. Itu kan kesimpulanmu yang keliru. Jadi yang mana yang benar? Yang benar penyelamatan Yesus terhadap kami adalah kebangkitannya. Bagaimana mau bangkit kalau tidak dibunuh dulu, Cak Ayu? Ya, betul. Mama, bulu ketek. Kayak mana ceritanya mau bangkit kalau nggak mati dulu? Mama, kayak mana ceritanya? Gimana ceritanya Yesus bangkit dari kematian kalau nggak mati dulu, Bang? Halo. Lu kok jadi halo sih? Ada-ada aja ini abangku ini. Kayak mana ceritanya?
Jadi setan ini adalah pahlawan bagi Kristen. Iya, Makanya itu Al-Quran kan mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Adalah orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Andai saja tidak ada Kristen, sia-sialah perbuatan setan merasuki Yudas. Andai saya tidak ada Kristen, sia-sialah kemudian kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Akibat daripada setan merasuki Yudas, akibat daripada imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, maka lahirlah kemudian Kristen. Jadi buah dari perbuatan setan itu adalah agama Kristen. Sepintas begitu, sepintas. Ya, Bukan sepintas, itu fakta. Ya, sepintas. Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Oh tidak, itu fakta iya. yang terjadi. Itu Kalau adalah kesimpulan yang dangkal. Kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen mau ngapain? Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Sekarang Kita saya tanya, tidak- kalau kita tidak iblis tahu tidak seperti- berhasil tapi itu adalah membunuh fakta. Yesus, Anda hanya Kristen mau mengatakan ngapain? Kalau saja kan kalau. Karena dia berhasil membunuh Yesus, Kalau saja. lahirlah Kristen. Alamak. Betul? Tidak. Mati meja. Kristen ini lahir dari sana, dari penyalibang. Kalau tidak ada penyalibang, Kristen ini nggak ada. Bagaimana ceritanya Kristen mau ada kalau tidak ada penyalibang? Apakah maksud Anda sebelum disalibkan tidak ada pengikut Kristus, pengikut Yesus? Ada pengikutnya, tapi orang-orang bersunat. Mereka disebut Kristen. Pengikutnya adalah orang-orang bersunat, penganut Taurat, bukan Kristen. Beda. Kristen itu nanti muncul di Antioquia, pengikut Paulus. Murid-murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen, pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Yesus. Sebutannya, tapi Ya sama sebelumnya sudah Baji ada. itu sama dengan. Gimana bisa sama dengan? Lah, gimana ceritanya? Yang disebut sebagai pengikut Kristus di Antioquia itu siapa? Sama seperti Islam bahwa Muhammad diutus untuk Bani Arab kan? Ya, Sama seperti itu. dasar gimpe ulu. Mana ada Rasulullah diutus hanya untuk orang Arab? Oh, itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk litubayyina linnasi, termasuk untuk kalian semua. Begitu Karena abang. dikatakan berkaum-kaum dan segala. Ya saya kurang paham bunyi-bunyi Quran ya, tapi yang saya tahu, yang pernah saya dengar dari ajaran-ajaran Islam bahwa Muhammad itu diutus untuk orang Arab. Ya, itu untuk orang Arab. Rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk rahmat seluruh alam. Betulkah Rahmat itu? itu bahasa Arab artinya kasih sayang. Betulkah itu rahmatil alamin? Betulkah itu? Betul. Masa tidak? Coba Setahu saya, kita buktikan. Orang Islam memerangi Kristen. Coba kita buktikan. Agama yang Anda anut ini agama yang diwariskan oleh penjajah. Betul atau betul? Betul. Maksud Anda, apakah Apa? Anda bicara Kristen hanya di Indonesia saja? Lah enggak, ini di Indonesia kan berbicara mengenai rahmat. Sekarang apakah Anda ingin menolak bahwa agama Anda ini adalah warisan penjajah? Oh, di Indonesia? Ya di Indonesia aja dulu. Di Indonesia tidak. Dia Ya. ada misionaris tertentu. Ada misionaris bukan penjajah. Bukan penjajah. Anda yang membuat, Anda yang memframing Pintar itu. sekali, saudara. Anda yang memframing itu. Siapa yang pertama kemudian mendirikan lembaga Bible di Batavia? Misionaris Anda atau memframing belanja? Kok belanja? Belanda. Hei, yang Kristen pertama sudah kali datang sebelum mendirikan ada penjajahan itu, ya. lembaga Bible di Batavia itu Sebelum- misionaris atau belanja? Belanja pula, Belanda. Sebelum penjajahan itu Kristen sudah datang ke Indonesia. Jadi Tahu. itu bukan penjajah. Itu hanya framing Anda. Kapan Kristen masuk ke Indonesia? Mulai Abad ke-6. mati meja. Anda kaget. Di mana itu? Kan? Di mana? Di mana? Karena Anda kan mengatakan bahwa itu adalah Islam. Di mana itu tertulis sejarahnya abad ke-6 Kristen masuk ke Indonesia? Di Tapanuli Tengah.
paling tengah itu. Tolong tunjukkan Dinda Ardiansa. Ya guru dah, gimana guru? Ada yang mengatakan Kristen masuk ke abad ke-6 di Indonesia. Ya, Di Tapanuli. Betul. Nggak sanggup saya guru dah. Ampun. Biar saya bang. Kenapa Biar bukan saya sebelum izin, Masehi aja, Bang? Biar saya izin bang. Anda tidak tahu sejarah berarti. Oh iya iya. Anda Saya nggak tidak tahu sejarah. Ini dia. Tolong sebutkan nama gereja yang ada di abad ke-6. Oh, tidak Nama berdiri gerejanya? gereja pada saat itu karena mereka berdagang ke salah satu desa dekat Sibolga. Oh, kalau cuma Ya, ngomong kayak itu gitu mah kan. pantat ayam juga bisa, Bang. Ada kok itunya. Tapi Apa Islam adanya? mengklaim itu adalah Adanya yang Islam. apa? Apanya yang ada, Bang? Bang? Ah, Ya, apa? Ah, ada. ah. Hmm? Ah. Anda Aku kaget izin, kan Bang, itu bentar, mendengarkan sejarah itu? Iyalah. Pak Jo, Pak Jo. Pak Jo. Pak Jo, aku izin tanya nih dikit Pak Jo. Oke. Dulu Pak Jo, dulu gejala awalnya gimana Pak Jo? Apa gejala awal apa? Yang benar itu yang abad Bapak ke-16. rasakan itu awal itu loh, yang Bapak rasakan gejala awalnya itu apa? Yang saya baca dalam sejarah ya bahwa aliran Nestorian ya dari Timur Tengah sana datang berdagang rempah-rempah itu mencari rempah-rempah. Mereka tiba Abad di sana. keberapa, Di sana Cak tidak- Ayu? Kristen masuk ke Nusantara itu di abad ke-16. No, Itu pun sudah dibawa Anda kemudian salah. oleh penjajah. Anda salah karena Anda menyebut bahwa Kristen itu penjajah, lalu Anda buat framing seperti itu. Lah, Anda salah, baca aja sejarah. Kristen itu bukan penjajah. Kan? Yang menjajah itu orang-orangnya, tapi Tuhannya Yesus. Kitabnya Tadi Bible. Anda katakan bahwa Kristen itu agama penjajah. Lah, kalau mau dibalik boleh. Kristen agama penjajah, penjajah bukan agama Kristen. Hah? Bisa nggak dibalik? Tidak seperti itu, faktanya tidak seperti itu. Kristen bukan agama penjajah, oke. Tapi penjajah beragama Kristen, betul atau tidak? Oh, saya tidak tahu agama penjajah itu. Oh, nggak tahu. Ya. Ya. Belum tentu mereka semua penjajah apa? Belum tentu mereka semua Kristen. Ada juga yang ateis. Oh, jadi Belanda itu ada yang abad Islam ke-16 juga sudah ternyata. banyak Ya. ateis Jangan-jangan juga. Belanda datang ke sini bersama dengan Pak Kiai. Pak Nggak Kiai mungkin. Luther Manten dari Belanda. Bisa jadi gitu ya. Apakah Abang ini lucu dari tadi. Kiai Westerling. Tidak. Tidak, bukan. Anda saja yang mengklaim itu. Penjajah katanya apa? Kristen bukan agama penjajah. Penjajah beragama Kristen. Yang mana yang Anda pilih ini? Karena Anda semuanya pernah membuat survei tidak bahwa penjajah itu dua-duanya beragama benar Kristen soalnya. semua? Tidak semuanya, tapi ada penjajah. Sama seperti Islam, ada yang berdagang, mungkin ada juga yang tidak berdagang datangnya. Ya, ada juga imigran kan? Seperti itu. Udahlah Bang, sejarah nggak bisa dipungkiri Bang. Mungkin ada Kristen masuk ke Nusantara datang ke sini untuk main kelereng, main layangan mungkin. Tapi sejarah menorehkan perjalanan Cicak Rowo masuk ke Nusantara ini itu membawa agama. Mereka menggandeng misionaris. Mereka meninggalkan rumah-rumah ibadah bernama gereja, meninggalkan lembaga kitab agama bernama Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kemudian mereka meninggalkan sebuah buku bernama Biblos yang mereka ganti dengan kata Alkitab. Jadi nggak bisa, sejarah itu nggak bisa dipungkiri, Bang. Kalau yang namanya sejarah ya, siapa yang menulis sejarah itu kadang-kadang karena mereka berkuasa lalu diterima. Oh ya udah, kalau begitu salah sejarahnya kita, iya, udah. Iya. Banyak harus ditulis kembali sejarah Iya, Indonesia. iya.
Berarti Banyak. ya, anggap saja yang menjajah 350 tahun termasuk kerajaan kami di sini, kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Wajo, kerajaan Luwu itu dijajah sama bangsa Arab. Anggap saja kayak gitu ya. Ya, sejarah salah Ya, yang bisa benar. saja. Itu Anda yang menyebutkan. Saya tidak menyebutkan itu. Anda yang menyebutkan. Hori, yang menjajah 350 tahun adalah Indonesia. Hori adalah Islam. Hori. Ya, Anda yang menyebutkan itu. Saya tidak menyebutkan Dan yang itu. dijajah itu dan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu 99% pahlawannya adalah Kristen. Betul? Anda yang menyebutkan itu. Saya Oh ya tidak udah, menyebutkan. biar Anda senang. Anda Ya yang udah, menyebutkan. ya udah. Tidak. Nanti sarankan ke pemerintah bahwa sejarah itu dibalik Oh, supaya iya. senang Abang Josim ini. Itu kuburan-kuburan 40.000 jiwa itu dirubah semua itu jadi tanda salib nanti disuruh. Pembunuhnya adalah Kiai Maulana Ibrahim. Oke. Senang abang digituin senang. Yang Senang mati. bang. Inyang. Senang nak abangku ini ya Allah yang Karim. Masya Jadi Allah. jadi isi kuburan